Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat Bu Siska ya. Saya hari Kamis sudah khotbah di sini. Mungkin juga ada beberapa saudara yang hadir ya. Jangan bosen, nanti sore juga saya, tapi saya tema khotbahnya berbeda ya. Kita percaya bahwa hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana bahagianya orang benar itu gimana. Banyak orang salah persepsi tentang bahagia. Makanya banyak orang benar walaupun ke gereja, ibadah, baca firman, tapi mukanya lonjong. Semuanya pada jutek, apalagi Bu Eli, kantong bukan tebal lagi, kantong sudah bokek. Bu Eli, lihat usaha sepi, bukan sepi tapi sepi pipi, bangkrut krut Bu Eli, belum lagi lihat tekanan anak, lihat tekanan suami, istri, semua tekanan dijadikan satu sehingga ketika saudara hari ini menjadi orang benar, banyak orang benar itu lupa standarnya. Apa saudara standar orang benar? Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Banyak orang benar sudah kehilangan 3 ini. Kenapa? Karena masalahnya tambah berat Bu Eli. Sudah doa puasa, melayani Tuhan, baca firman, sudah beri perpuluhan, ya tetap aja Tuhan tidak bertindak. Kita semua sudah masuk masa-masa tawar hati. Karena standarnya ikut Kristus cuman kejar hasil. Saudara tahu Tuhan itu suka apa? Proses. Jadi kalau kita ngalami proses jangan protes. Karena kalau saudara dibeli hasil yang manis-manis nanti kencing manis. Tidak baik buat rohani saudara. Orang yang ada di dalam zona nyaman, rohaninya pasti gak akan bertumbuh. Lahiriannya bertumbuh, batiniannya merosot. Makanya Tuhan suka proses, karena ketika saudara diproses, batiniamu yang bertumbuh, lahiriamu merosot gak apa-apa. Karena semua hasil itu kalau saudara meninggal, kekayaanmu gak ada yang dibawa. Gelarmu hari ini orang menghormati hidupmu karena engkau kaya raya punya standar. Ya orang dunia itu menghormati kita itu standarnya cuman kalau saudara kaya. Kaya secara jasmani tapi kalau buat Tuhan walaupun hidupmu sederhana. Yang sana tetanggamu kaya raya tapi kalau hidupmu hari ini benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, orang yang kaya di hadapan Tuhan itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan. Jauh lebih membuat Tuhan bahagia. Makanya waktu saya mengerti firman, saya selalu ngomong gini, Tuhan, apakah bahagia saya itu jadi bahagianya Tuhan? Apakah ketika saya dipulihkan kaya, waktu zona nyaman, itu jadi bahagianya Tuhan? Kalau bahagia saudara hari ini, saudara diberkati makin kaya, makin sombong, tidak punya waktu untuk berdoa, itu bukan orang bahagia. Tapi waktu saudara diproses hari ini makin nempel. Dulu tidak pernah baca firman, sekarang baca firman. Dulu tidak punya kehidupan bersekutu dengan Tuhan, sekarang mulai hidup bersekutu. Yang tadinya suka marah, sekarang jadi sabar. Itu arti bahagia. Makanya kalau kita cuman kejar bahagia, hanya tunggu kaya, diberkati, sehat, suami jadi baik, anak-anak baik. Saudara percaya, saudara kan pendek umur. Tidak mungkin saudara bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan kalau tunggu standar bahagia sama seperti dunia. Nanti kita belajar 3 hal, makanya hari ini siapapun yang saudara punya beban berat, yuk. Bahagia itu tidak usah tunggu masalah saudara pulih. Saya selalu ingat apa yang Tuhan katakan buat hidup saya. Waktu saya di titik bawah. Tuhan selalu bilang gini, Eli, kamu tidak usah takut menghadapi hidup. Ketika engkau punya aku, engkau punya segalanya. Walaupun mungkin hari ini engkau ditinggal suamimu, engkau ditinggal orang-orang dekat.
yang mungkin engkau kasihi dan sebagainya. Tapi aku adalah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku itu tidak pernah lalai loh menepati janjiku. Firmanku di Roma 9 tidak pernah gagal. Bahkan Ayub 42 ayat 2 yang berkata, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini orang benar di tengah sulitnya hidup, apa yang menyertai orang benar? Janji, firman Tuhan, rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan. Walaupun ada orang jahat merancangkan yang jahat dalam rumah tangga saudara, atau tetangga saudara yang menfitnah hendak menjatuhkan usahamu. Tapi sekali lagi di dalam kehidupan orang benar selalu ada janji, ada firman Tuhan, ada yang namanya rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan oleh kenyataan hidupmu yang pahit. Amin. Sekali dia berjanji memberkati, walaupun kenyataannya sekarang susah, enggak apa-apa. Semuanya itu masih dalam proses, belum titik, masih koma. Nah, kita hari-hari ini belajarlah seperti seorang Daud yang berkata gini, buka di Mazmur 51 ayat 13 ya. Ini ayat yang tadi pagi saya dapat, Mazmur 51 ayat 13. Kita baca sama-sama, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu Mazmur berapa? Benar ya? 51 ayat 13 ya. Hari ini jangan pernah membuang aku di hadapanmu. Daud itu yang paling ditakutkan adalah ketika dia kehilangan Tuhan dan roh Allah dalam hidupnya. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan hari ini? Tuhan, aku tidak rela kehilangan pekerjaan, aku tidak rela kehilangan keuntungan, makanya aku ambil untung dengan cara sedikit-dikit kompromi dosa, tidak apa-apa Tuhan. Kita hari ini lebih tidak rela ya kehilangan pekerjaan, kehilangan waktu buat Tuhan, kehilangan untuk menghormati Tuhan, itu jauh lebih rela. Karena dianggap Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kita lupa bahwa di tengah kehidupan saudara, siapa yang pegang kendali hidupmu? Tuhan. Lah kalau kita hidup hari ini tidak menghormati Tuhan sebagai sumber atas segala sumber dalam kehidupanmu, kita ini mau jadi apa hidupnya? Saya sudah serahkan hidup saya sepenuhnya. Mau diselesaikan kapanpun, saya cuma bilang gini, ya suka-sukanya Tuhan. Yang penting hari ini aku bisa hidup tetap menyenangkan hati Tuhan. Yang masalah lahiriah itu tidak jadi masalah. Masalah itu tidak akan jadi masalah sepanjang saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Masalah yang terbesar yaitu ketika saudara hari ini gak bisa hidup takut dan hormat sama Tuhan. Itu jadi masalah. Tapi banyak orang mengabaikan itu, yang penting kaya dulu Tuhan. Yang penting hidup nyaman dulu. Yang penting nikmat dulu Tuhan. Yang lainnya nanti diabaikan. Kita lupa bahwa berkat itu ada di atas kepalanya orang benar. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita loh setiap hari dikejar berkat. Tidak usah saudara bingung-bingung. Contoh saya ini kagum dengan cara Tuhan memelihara hidup saya yang tidak bisa apa-apa. Di 13 tahun, 14 tahun yang lalu hidup nol saudara. Enggak bisa apa-apa kalau Tuhan bisa bawa hidup saya hari ini bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua karena saya belajar mendisiplin hidup untuk hormat dan takut akan Tuhan di tengah badai. Yuk kita lihat ayatnya, bahagia itu 3. Saya rangkum di dalam yang pertama kita buka di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Supaya saudara yang datang ke tempat ini di tengah badai yang besar sekalipun, yuk paksakan hidupmu untuk bersuka cita, mengucap syukur, berdoa senantiasa. Karena apapun yang terjadi, semuanya pasti ujung-ujungnya baik. Apakah ketika Tuhan izinkan proses dalam hidup rumah tangga saya 14 tahun yang lalu, awal saya berpikir Tuhan tidak adil. Tuhan tega, saya yang sabar ngampuni, hidup saya makin terpuruk. Sementara orang yang jahat atas rumah tangga saya makin gemuk, makin segar. Kelihatan tidak adil.
Tapi dengan berjalannya proses hari ini saya mengerti. Ternyata ketidakadilan Tuhan di awal. Ternyata Tuhan izinkan saya masuk dapur api yang membuat hidup saya terlihat hancur. Tidak dibiarkan hancur. Justru hari ini Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan. Orang yang seperti saya bisa memberkati, kalau saudara lihat di YouTube ya, kesaksian. Semua orang merasa bahwa iya Bu Eli, kalau Bu Eli saya tidak dengar khotbahnya Bu Eli, mungkin hari ini saya sudah bunuh diri. Dan banyak rumah tangga juga yang sudah dipulihkan, termasuk orang tahanan. Saya tulis buku renungan di mana saya tidak pernah hadir sekalipun. Ada beberapa tahanan yang bersaksi di YouTube PD Victory. Orang bilang gini, Bu baca bukumu saya bertobat. Saudara lihat, orang kalau hari ini diberi kepercayaan Tuhan lebih. Saudara percaya, kita ini akan mendatangkan sukacita di surga. Bukan karena engkau hebat, uangmu banyak baru sukacita di surga. Tapi firman Tuhan berkata, akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Itu sukacitanya Tuhan itu, kalau saudara lewat hidupmu engkau bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat. Saudara sedang ngirim sukacita tiap hari di surga. Bukan karena saudara tunggu kaya, sukacitanya saudara bahagia, Tuhan bahagia enggak. Waktu hidupmu jadi berkat. Nah kita lihat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sampai di sini dulu. Banyak orang berkata, dunia kalau berkata, kita jatuh masalah satu belum selesai. Masalah datang berikutnya. Orang pasti bilang gini, apes memang hidupmu. Kasian deh lu. Hidup ikut Kristus miskin. Dari dulu sudah ditawari jalan pintas cepat kaya nih aku kaya nih. Dulu saya dikatai orang bodoh. Kasihan, terlalu bucin, buta cinta, terlalu setia sama suami, bodoh, jadi keset. Mana buktinya kalau engkau menunjukkan hari ini setia sama Tuhan, buktinya. Cara pandang yang dilihat dunia, bahkan orang Kristen sekalipun banyak menghakimi hidup saya. Hidupnya enggak benar. Hidupnya bisa pulihkan banyak rumah tangga, tapi sementara dia nggak bisa pulihkan rumah tangganya sendiri, suruh ngaca. Itu orang Kristen loh. Orang ngerti firman. Saya cuma bilang sama orang yang menghakimi saya bilang gini, saya ini ngalami masalah rumah tangga, kamu bilang nggak boleh melayani Tuhan. Tunggu masalahmu pulih, baru masalah saya pulih, saya melayani Tuhan. Lah kalau proses ini membuat pemurnian, saya dilayakkan sebelum saya dipakai Tuhan luar biasa. Kita mau menghakimi orang apa? Saya cuma bilang gini, saya ini cuma masalah rumah tangga dan itu bukan salah saya. Saya tidak bisa paksa kendalikan suami saya untuk setia sama saya. Apakah ketika masalah rumah tangga terjadi, hidup saya sudah dihakimi? Sementara saya bilang sama dia, kalau standarnya melayani Tuhan adalah orang yang bebas dari masalah, berarti engkau ya nggak bisa melayani Tuhan. Lah hidupmu sendiri hari ini hutangmu banyak kok. Lo kok bisa? Ya hidup hutang banyak kan sama masalah, beda topik. Saya masalah rumah tangga, kamu masalah keuangan, bedanya apa coba? Saya nggak punya loh masalah keuangan. Saya cuma bilang gitu, saya nggak punya masalah keuangan, saya nggak punya masalah anak-anak, saya nggak punya masalah kesehatan, semuanya Tuhan kasih saya sehat, anak-anak baik, keuangan diberkati. Loh, apakah kamu juga? Saya cuma bilang gitu. Dan saudara tahu, orang yang menghakimi saya, hidupnya, dia dulu sudah jadi orang terkenal, pendeta terkenal. Tapi Tuhan bawa hidup saya justru terbang tinggi. Melebihi orang itu, saudara. Tidak perlu lama-lama saya jadi hamba Tuhan. Hanya karena apa? Karena saya
Saya cuma berkata, berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak peduli orang dunia mau bilang kasihan delu apes, ikut Kristus pingkul salib sangkal diri, tidak kaya-kaya. Sekalipun engkau tidak kaya di dunia, tapi kalau engkau kaya di hadapan Tuhan, keturunan orang benar, itu sampai anak cucu akan diberkati. Tepuk tangan buat kemuliaan. Kalau Tuhan berkata berbahagia, pasti ada kebahagiaan di balik masalah yang bertubi-tubi. Tuhan bukan kurang kerjaan. Kalau dia izinkan itu karena Tuhan itu bicara buat saudara dan saya pagi ini. Nak, aku sudah sediakan harta karun kebahagiaan yang bukan hanya engkau nikmati 40 hari. Tapi dengan proses 40 hari padang gurun, engkau akan menikmati di depan 40 tahun kelimpahan yang aku sudah sediakan. Amin. Daripada 40 hari nikmat dolar kipas-kipas. Cepat. Jujur kalau saya mau pakai cara yang sesuai dunia, saya kawin lagi saudara. Saya bukan sombong, ada beberapa orang tanya mama saya. Yang mulai masuk untuk mengajak saya menikah dan sebagainya. Dalam hidup saya bilang, hidup bukan urusan laku tidak laku. Tapi hidup bahagia menurut saya adalah ketika saya sampai akhir hidup saya bisa menyelesaikan pernikahan saya, yaitu hanya sampai maut yang memisahkan. Wow, itu arti bahagia saya. Kenapa? Karena saya mengerti firman, arti bahagia saya adalah bahagianya Tuhan. Buat apa saya bertanding dengan suami saya, kamu laku, aku laku. Setelah laku, apa kebahagiaan Tuhan? Apa poinnya Tuhan buat hidup saya? Nggak ada. Yang pertama, ya. Jadi saudara yang lagi menghadapi masalah bertubi-tubi, jangan mukanya lonjong. Mulai sekarang ketawa, senyum. Haleluya, satu belum selesai, datang lagi kebahagiaan. Persepsi kita, jangan jadi korban masalah. Saya tidak pernah menganggap hidup saya korban daripada pelakor, korban suami selingkuh, tapi saya adalah pahlawannya Kristus. Saya adalah orang yang berbahagia di balik semua air mata saya. Nyatanya waktu saya berpikir positif, hari ini saya hidup bahagia nggak? Bahagia. Tahun ini sudah jadi nenek. Saya punya cucu tahun ini, Tuhan kasih. Jodoh anak-anak saya dipersiapkan Tuhan. Bahagia enggak? Bahagia saudara. Saya cuma lihat keturunan saya akan menuai apa yang saya tabur. Saya cuma membayangkan 40 hari penderitaan saya tidak akan sebanding dengan 40 tahun nanti ke depan. Tuhan pasti sediakan kebahagiaan. Daripada saya kawin lagi, 40 hari saya bisa menikmati bergandengan, berpelukan sama pasangan yang baru. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu jangan kena tipu yang namanya pria-pria di depan. Waktu engkau seorang diri, waktu engkau hari ini masalah rumah tangga. Iya bu, pacar lama saya datang. Waduh bu, manis setiap hari. Sementara kalau ketemu suami, matamu di mana? Matamu di mana? Ini bu, ini kalau bu WhatsApp saya sudah makan. So sweet. Sementara yang saya hadapi setiap hari cuman anjing, babi. Tapi ini honey. Saya cuman bilang bu, itu iblis. Itu bulan promosi. Setelah bulan promosi habis, bulan-bulanan tetap sama. Jangan tergiur dengan rayuan-rayuan iblis. 40 hari nanti ibu ngalami bulan promosi. Tapi 40 tahun jadi bulan-bulanan. Enak mana bu? Enak sudahlah setia walaupun limited edition. Nanti ada kebahagiaan. Bonyok-bonyok sesaat, tapi kebahagiaannya nanti selamanya. Amin. Yang kedua, nanti kita lihat satu persatu. Bahagia di Yakobus 1 ayat 12. Ya, jadi pulang dari tempat ini,
masalahmu banyak, tidak boleh wajahnya ku Daniel lonjong semua, harus sukacita. Gimana hutangmu? Oh puji Tuhan, katanya Tuhan kebahagiaan, ya sudahlah tenang aja. Yang penting hidup saya benar. Bagaimana suamimu? Oh suamiku sekolah Alkitab, sudahlah itu urusannya Tuhan. Walaupun orang melihat suamimu selingkuh, tapi kalau engkau punya iman, ini kebahagiaan. Di balik hancurnya rumah tanggamu, pasti ditutup happy ending. Tidak ada cerita kehidupan sutradaranya Yesus Kristus set ending, tidak ada saudara. Selalu dia tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Berbahagialah orang yang bertahan. Nah, ada kata bertahan. Ini level yang lebih berat. Ya, Bu Eli sudah bertahan 5 tahun setia. Bu Eli ngajari bisu tuli budek katanya. Ya, bisu budek buta Bu Eli. Sudah. Suami tambah parah Bu Eli. Saya malah dijadikan keset. Coba toh Bu Eli. Gimana ini? Enggak apa-apa Ibu. Saya cuma bilang, Bu, jangan pernah hitung-hitungan menabur benih dalam kerajaan Allah. Selama Ibu benar, nabur benihnya kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah sia-sia. Setiap Ibu disakiti, Ibu ngampuni, Ibu mendoakan, Ibu memberkati, itu benih. Ibu tahu apa yang Ibu tabur selama 5 tahun, walaupun yang hasilnya tidak berubah, tapi upah Ibu tetap dikali 5 jalan loh. Kira-kira Tuhan pernah berhutang atas jeripaya saudara? Enggak pernah saudara. Jangan hitung-hitungan, bertahan aja di dalam pencobaan. Tuhan berkata, setiap air mata jeripayamu, setiap taburan apa yang kau tabur di dalam hidupku mengikut Kristus pikul salib. Sangkal diri tiap hari. 6 tahun kali 6. Itu akan, upahnya tidak akan pernah ditahan saudara. Saya cuma bilang sama Ibu, Bu, bertahan dalam pencobaan jauh lebih bahagia daripada engkau keluar dari prosesnya Tuhan. Karena menurut akal pikiranmu, ini sudah tidak bisa berubah. Bu Eli, ini sudah watak. Selamanya tidak akan bisa berubah. Nah kalau Ibu punya iman Ibu tidak bisa berubah, ya tidak bisa berubah. Kenapa kita tidak percaya bahwa ada satu perubahan yang bisa Tuhan lakukan, yaitu kuasa Tuhan. Yang bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Hidup saya nggak bisa ngerubah suami saya. Gak bisa saudara. Kalau suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu bukan karena kuat gagah saya. Dari orang yang ateis bisa terima Yesus, apakah saya panggil pendeta? Injil enggak. Tiap kali saya bawa pendeta, diusir semua pendeta. Tapi cara Tuhan ketika saya beriman, dia sekolah Alkitab. Tuhan Yesus datangi sendiri suami saya untuk membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kalau di masa yang sulit bertahan aja. Loh Bu Eli bertahan, kalau lihat hasil tidak apa-apa. Loh kita bertahan itu karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Selama kita berharap sama Tuhan, tidak bakal hasilnya mengecewakan, memalukan. Ketika kita berharap, kita percaya. Orang yang punya pengharapan saat dia bertahan, suatu kali mimpi ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti apa saudara? Orang bermimpi. Ada banyak orang bilang gini sama saya, yalah Bu Eli, jeketek yo, nek dipulihkan Tuhan tuh mek gini aja. Lo memang lah buat saudara musing sampai peras otak, ndak bisa. Coba saudara secara akal logika, saudara bisa ndak merubah 2 plus 5 jadi 5.000, sisa 12 bakul dalam sekejap? Bisa? Bisa ndak? Ndak bisa. Tapi kalau buat Tuhan, selama kita bertahan jadi orang benar, ndak usah takut.
Bertahan aja. Bu Eli tidak lihat hasil, it's okay. Yang penting jangan lihat hasil di luar. Yang penting hidupmu berubah, itu sudah hasil. Mujizat itu bukan karena yang miskin jadi kaya, yang gagal jadi berhasil. Tapi mujizat di mata Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya berubah. Buat saudara miskin jadi kaya itu gini aja loh saudara. Buat saudara sakit kanker, sembuh cuman gini. Tapi merubah hidup manusia, Tuhan gak bisa seperti ini. Merubah hidup saya, preman. Oh saya preman saudara dalam rumah tangga, bukan preman kejahatan. Kalau urusan nanduk suami saya pakarnya. Jago maki orang, oh saya. Kalau dulu lagi pergi sama teman-teman bilangin, ada orang rewel, ayo kamu yang maju. Jagonya maki orang, oh saya yang maju. Tapi dengan proses, tanpa proses, tidak mungkin Ibu Eli bisa berubah. Justru lewat proses bertahan dalam pencobaan bonyok saudara. Sakitnya di sana sini. Tapi ketika saya berubah, Tuhan kasih saya kepercayaan berkat yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan sediakan kebahagiaan melebihi rasa sakitnya. Kebahagiaan saya apa sekarang hari-hari ini? Lihat orang, Bu terima kasih buat khotbahmu. Bu terima kasih. Saya sudah dipulihkan. Hari ini saya bisa memulihkan banyak orang lewat. Saya kemarin terima kesaksian orang di Melbourne saudara. Nanti saya kasih sama Lemuel ya. Nanti saya kasih. Orang itu bisa di Melbourne. Dan dia bersaksi di gereja itu. Dia bisa dipulihkan secara luar biasa. Orang di Melbourne loh saudara. Itu karena salah satunya dia dengar pada waktu itu ada seorang yang kirim, dia mau putus asa, dia kirim kamu dengar khotbah ini. Dan waktu dia dengar khotbah itu, dia praktekkan khotbah saya, dia dipulihkan hari ini. Suami istri melayani Tuhan. Pada waktu saya ke Sydney juga, saya ketemu seorang yang hari itu nyamperin saya juga enggak kenal. Tapi Tuhan berkarya. Bu, lewat khotbah saya baru ketemu ibu. Tapi lewat khotbah ibu, hari ini saya jadi berkat. Saudara lihat, ada banyak hal kebahagiaan yang saya bisa nikmati. Termasuk ketika melihat anak-anak saya tidak jadi korban. Bagaimana korban masalah rumah tangga. Di mana ketika mereka melihat orang tuanya, rumah tangganya kacau. Tapi dia melihat satu figur seorang mama yang berani bayar kesetiaan. Di situ anak-anak saya menikmati berkatnya Tuhan. Amin. Yang ketiga, bahagia yang bagaimana? Yuk, buka di Matius 11. Oh, Matius berapa ini sebentar. Yang ketiga itu adalah jika tidak kecewa dan menolak aku. Matius 11 ayat 6, ya betul. Matius 11 ayat 6, yuk. Nanti buka PowerPoint-nya, saudara lihat aja karena waktunya sudah tidak keburu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa dan menolak aku. Artinya sekali Yesus tetap Yesus. Sampai akhir hidup saudara, kalau Tuhan tidak pulihkan pun, jangan pernah jual imanmu. Ketika engkau setia, saya bisa mengerti arti setia, itu sulit. Ujian orang benar itu 3, kalau saudara lihat di Daniel 12 ayat 10. Ujian karakter, ya. Ayub itu sudah lulus karakter. Saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Tapi dia ngalami keadaan yang bonyok karena level kedua. Dimurnikan secara iman. Ayub dimurnikan menjadi emas, bonyok saudara. Level yang paling berat itu kesetiaan. Diuji secara kesetiaan, itu paling tidak gampang di level 3. Banyak orang di level 3 ini gagal. Karena level ketiga itu mengikut Kristus, tidak menuntut apapun. Sekalipun hari ini engkau sudah ikut Kristus setia, hidup jadi orang benar, tapi hasilnya nol. Tuhan cuma mau lihat, hidupmu mau setia, bayar harga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, itu tidak gampang.
Orang yang sudah bisa lulus level setia itu mengikut Kristusnya tulus. Tidak mengharapkan hasil apapun. Karena dia tahu Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang terbesar buat hidup saudara dan saya. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya hari ini tidak ditolong sekalipun sampai hari ini. Tidak akan pernah marah sama Tuhan. Saya nggak bisa bayar kematian Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan tidak mati buat saya, buat saudara? Kita ini cuma dari debu kembali menjadi debu. Kaya, hebat, sukses, debu. Konglomerat triliun mau punya satu negara ini pun nilainya cuma debu. Tapi buat saudara dan saya, rumahmu RSS lonjor saja susah. Tapi matinya bukan debu loh saudara. Tuhan pasti datang itu tadi. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan. Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Dia sudah sediakan tempat dalam kerajaan surga. Makanya jangan pernah takut. Buka PowerPoint, saya cuma jelaskan sekilas. Ya nanti saudara catat ayatnya. Bukan ini, apa saya keliru ya? Yang pertama bahagia, yang pertama jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu tadi nanti sore, ya nanti sore bisa datang tabah, tegar, tenang, tersenyum. Yang pertama kenapa kita berbahagia jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama yaitu supaya kita di Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Itu supaya tekun berbuah karakter Kristus. Bisa dibuka. Yang kedua yaitu supaya kita tekun berbuah roh. Ya, yang ketiga di mana ketika kita berbahagia, kenapa pada akhirnya kita ini cuma dilatih ketekunan. Dengan masalah demi masalah supaya saudara tekun. Yang pertama yaitu ada ya PowerPoint-nya. Berbuah karakter Kristus, berbuah roh. Dan yang ketiga supaya kita tekun makin nempel sama Tuhan. Amin. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Tadi saya sudah kasih pagi tadi. Yang kedua, dapat ya Pak ya. Berbuah karakter Kristus, berbuah roh, dan tekun mencari mempercayai Kristus di Yohanes 15 ayat 5. Yang kedua, yaitu kenapa kita berbahagia saat bertahan. Buka PowerPoint-nya. Yaitu yang kedua, yaitu pertama karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi hari ini kalau kita lagi pakai mahkota duri ya, suakit memang proses, bertahan aja. Suatu kali penderitaan ini akan berubah menjadi mahkota kehidupan. Bisa Pak tolong dibuka. Bagaimana keuntungan yang kedua yaitu bertahan dalam pencobaan. Yang pertama menerima mahkota kehidupan. Yang kedua yaitu untuk memperoleh hidup. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Jadi tidak ada orang yang bertahan dalam pencobaan itu akan kehilangan. Tangkap ya intinya. Jadi kalau saya misalnya saya bertahan dengan rumah tangga saya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Semua rumah tangga jadi baik. Tapi kalau saya bertahan janji Tuhan pasti memperoleh kembali yang namanya pemulihan rumah tangga. Tangkap ya. Saudara yang hari ini bertahan dengan keuangan, ketika saudara bertahan, hasilnya masih merugikan, tapi percayalah, orang yang bertahan itu pasti memperoleh kembali apa yang rugi, apa yang hilang di masa lalu, Tuhan pasti akan mengembalikannya. Amin. Yang ketiga, orang yang bertahan itu pasti selamat di Matius 24 ayat 13. Nah, yang ketiga bisa dibuka PowerPoint-nya, enggak ada ya, Lemol. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana yang terakhir
orang tidak menjadi kecewa dan menolak Kristus, itu di Ibrani 10 ayat 32 berkata, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Percayalah ketika kita tidak kecewa menolak Kristus, karena kita hari ini sedang dipilih menjadi anak terang. Yang kedua yaitu kita hari ini tidak kecewa karena kita nanti pada akhirnya di ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Makanya jangan kecewa, kita lagi di-upgrade jadi anak terang yang setia, sekali Yesus tetap Yesus, orang yang bisa setia sampai akhir akan menikmati upah yang besar. Dan di ayat ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, saya sudah selesai. Yang pertama, yang ketiga ini, jadi jangan takut, saudara bahagia aja dengan setia, karena semua keuntungan buat saudara pasti. Lihat yang pertama bisa ya, dibuka sekilas, yang kedua, yuk bangkit berdiri. Jadi hari ini bahagianya orang benar itu apa? Yang pertama, berbahagialah jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, yaitu bahagianya saat bertahan dalam pencobaan. Yang ketiga yaitu bahagia saat tidak kecewa dan menolak Tuhan. Bagaimana jatuh dalam berbagai pencobaan? Bahagianya apa? Bisa dibuka sekilas. Saudara pulang dari tempat ini sudah lakukan. Ini sudah akhir zaman. Orang ini hari-hari ini banyak yang kena petir. Saya ini jadi konselor ya. Saya itu sampai kadang mikir loh. Ada seorang ibu yang datang sama saya itu bilang gini, Tuhan, orang itu enggak pernah ngerti, nah ini tekun berbuah Kristus, berbuah roh, mencari dan mempercayai Kristus, itu jauh lebih bahagia. Yang berikutnya, ya, jadi saudara bisa foto, nanti dibuka ayatnya supaya jadi perenungan. Yang berikutnya yaitu bertahan dalam berbagai pencobaan. Saudara apa keuntungannya? Nah ini, ya. Jadi semua yang hilang pasti diperoleh, enggak usah takut. Pada akhirnya pasti selamat. Ya, sekali selamat ikut Yesus, ketika saudara bertahan, Tuhan pasti akan menyelamatkan. Dan saya cuma bilang gini, Bu, bayangin ya, ibu ini sekilas kesaksian sebentar. Ibu ini bilang gini, Bu, dulu waktu saya ngalami zona nyaman, dia punya suami pelayan Tuhan. Dia juga aktif dalam pelayanan. Ya, suaminya baik. Suaminya kerjaannya juga bisa dibilang sukses. Dan istri ini gak pernah disuruh kerja. Anak-anak oke semuanya. Sampai dia bilang gini, Bu, saya dulu berkata di hadapan Tuhan, bersyukur loh ya, saya ndak ada di dalam salah satu wanita-wanita yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan, punya suami baik, punya keuangan baik, anak-anak baik. Semua baik. Tapi siapa yang sangka, Bu? Kita bukan orang jahat. Saya dan suami ini orang yang setia sama Tuhan. Sampai suatu ketika, saya masih muda, anak-anak masih kecil. Dulu dia lihat persekutuan doa saya, dia bilang gini, untung ya kok gak ada di antara salah satu wanita yang berbeban berat. Dan beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, suami ibu ini meninggal mendadak, usia 40. Orang gak pernah tahu, Ibu Eli tahu, waktu itu dia datang sama saya, dia bilang, Bu Eli kasih saya topangan kekuatan. Hari ini saya baru tahu waktu suami saya meninggal, ternyata dia bukan meninggalkan harta. Ninggalin utang, Bu. Sudah utang, Ibu tahu, rumah yang saya tempati ini sudah dijamin ke bank. Ibu bisa bayangkan hari ini anak-anak belum mentas, masih perlu uang sekolah, sementara saya nggak kerja, saya nggak punya apa-apa. Satu hal saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu,
akan andalkan kekuatan Tuhan. Ibu bangun iman, ibu tetap hidup benar, melayani tetap jalan, tidak usah berhenti. Dan singkat cerita, ibu ini terus berada di tracknya Tuhan, melayani tetap setia sama Tuhan, walaupun dia tidak bisa apa-apa. Hari ini, ibu ini ngalami kemenangan. Dia bilang gini, Bu Eli, Tuhan memang hebat, Tuhan keren, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu suami saya meninggal, saya ngalami titik nol. Hari ini Tuhan kirim orang yang tidak pernah saya pikirkan, saya duga. Orang ini tebus rumah saya dan orang ini mau memberikan saya tempat tinggal. Dan hari ini ada orang yang memberikan dia saham kosong untuk dia melanjutkan hidup bersama anak-anaknya. Tepuk tangan buat kamu. Yuk kita nyanyikan yang tadi. Boleh lagu buka hati, Bu. Ya, saudara buka hati buat Tuhan yuk. Pulang dari tempat ini ngerti ya arti bahagia. Jangan tunggu kaya ya baru bahagia. Jangan tunggu punya rumah yang lagi rumah kontrakan, nikmati aja. Semua yang ada hari ini nikmati dengan kebahagiaan. Yang penting hidup ikut Tuhan. Pasti bahagia. 40 hari gambaran penderitaan akan diganti 40 tahun kelimpahan kebahagiaan di depan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Pagi ini dia hadir tengah-tengah saudara. Berikan hidupmu sepenuhnya. Tuhan sudah menetapkan engkau sebagai orang yang layak menikmati kebahagiaan. Sekalipun sampai hari ini ada banyak tantangan, engkau harus bertahan. Sekali Yesus, tetap Yesus, itu adalah harga mati. Sampai pada akhirnya tidak ada orang yang bisa menggoyahkan iman saudara untuk setia pikul salib Kristus. Angkat tangan saudara, katakan aku membuka hatiku, aku berserah di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak akan pernah keluar dari proses Tuhan. Aku akan hidup di dalam satu, di mana aku setia mengikut-Mu sampai akhir hidupku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah aku menyembah-Mu. Makasih Bapa. Tuhan melihat setiap hati, Tuhan melihat setiap pergumulan hidup yang kau sedang hadapi. Pagi ini Tuhan berkata, jangan takut. Aku sedang menggenapi setiap janji-janjiku. Aku sedang menggenapi rencanaku yang besar. Bahkan aku tidak akan pernah gagal menjadikan engkau keluar lebih dari pemenang. Tetap bertahan. Sekalipun hari ini apa yang kau pertahankan itu terlihat belum ada hasil. Tapi percayalah bahwa kebahagiaan orang benar adalah ketika engkau bertahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman ini akan mengubah cara pandang kami tentang arti bahagia. Kami tidak akan pernah mengikut Kristus untuk menuntut hasil. Karena kami sudah diberi yang terbaik. Engkau sudah naik ke surga, datang kembali menjemput kami.
Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik. Kami mau belajar setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu dengan berbagai macam pergumulan. Berkati juga Tuhan gereja Bethesda ini. Kami percaya Tuhan Kau akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Berkati Bu Siska, anak, menantu, cucu, semuanya dalam pelayanannya, kesehatannya, semuanya ditambah-tambahkan. Terpuji nama-Mu yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.